Pemirsa yang berbahagia, saat ini saya sedang bersama Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan, yang juga sebagai Wakil Bupati Kabupaten Asmat. Beliau ini memasuki periode kedua sebagai Wakil Bupati Asmat dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Asmat. Dia adalah Thomas Epe Savanpo, anak negeri dari kota seni yang sudah mendunia, Asmat. Kami sungguh berterima kasih karena perjuangan untuk pemekaran Provinsi Papua Selatan sampai tahun ini sudah memasuki 15 tahun lebih perjuangan. Berawal dari tokoh kita di wilayah Papua Selatan, Bapak Johannes Luba Gepse, dan dilanjutkan oleh tokoh-tokoh muda, salah satu adalah Wakil Bupati Kabupaten Asmat. Tapi di tengah perjuangan untuk memekarkan Provinsi Papua Selatan, sangat menarik suara-suara dari masyarakat adalah apakah kehadiran negara selama ini benar-benar sudah memberikan sebuah dimensi kepada masyarakat kita, terutama untuk warga asli Papua. Khususnya 3 aspek kehidupan yang sangat mendasar itu adalah pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya. Ini sangat menarik. Kenapa ada suara-suara sumbang soal pemekaran itu? Karena berkaitan dengan pelayanan-pelayanan dasar bagi warga masyarakat, Pak Wakil Bupati. Nah, apakah kehadiran negara dengan Grand Design Pemekaran Provinsi Papua Selatan besok itu akan menjawab hal itu, atau ada sebenarnya dalam tanda petik yang mereka suarakan itu bahwa ini kepentingan kelompok-kelompok tertentu atau kelompok-kelompok kecil? Silakan Pak Wakil Bupati, dan kita dialog santai saja. Siap. Jadi Pak Fidel dan saudara sekalian, aspirasi pemekaran, ide tentang pemekaran Provinsi Papua Selatan ini pertama kali dicetuskan oleh Bapak Johannes Luba Gepse ketika beliau menjabat sebagai Bupati Merauke tahun 2002. Itu beliau cetuskan ini. Untuk menuju ke arah sana, beliau mengusulkan untuk pemekaran Provinsi Kabupaten Merauke jadi beberapa kabupaten baru. Ya. Tetapi kemudian dari beberapa 4 yang diusulkan itu cuma jadi 3. Itu Asmat, Mapi, dan Pendiku. Dan tahun 2007 selanjutnya kami deklarasikan ini di Cafe Bella Vista Merauke. Waktu itu deklaratornya Bapak Johannes Luba Gepse selaku Bupati Merauke, Pak Yusak Yaluwo Bupati Pendiku, saya waktu itu sebagai Ketua DPRD Kabupaten Asmat, dan Pak Elias Bapaimu mewakili masyarakat Kabupaten Mapi, ditambah dengan beberapa tokoh-tokoh lintas suku dari Jawa, Batak, Bugis, Maluku yang mendiami wilayah selatan Papua itu menggunakan tanda-tangan dalam pernyataan deklarasi. Intinya adalah kami ini di tanah selatan Papua, kami ingin mendirikan suatu provinsi, namanya Provinsi Papua Selatan dengan ibu kota Merauke. Kepemimpinan berganti, tetapi aspirasinya terus berjalan. Lalu bulan Oktober tahun 2019 yang lalu, Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian mencetuskan ide pemekaran Provinsi Papua, dan beliau menyatakan dari semua daerah yang paling siap untuk pemekaran adalah Papua Selatan. Ya. Bulan Oktober tahun 2019. Ya. Bulan November tahun 2019 kami merespon pernyataan Pak Menteri itu dengan membentuk tim pemekaran Papua Selatan di Merauke, tepatnya tanggal 26-27 November 2019. Dan tanggal 26 sore itu rapat 4 bupati memutuskan menunjuk saya sebagai ketua tim pemekaran dengan tugas menyusun tim
dan mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan perjuangan aspirasi rakyat Papua Selatan menuju pembentukan provinsi di tanah Selatan Papua. Ya. Tahun 2020 seharusnya kami sudah menyepakati agenda-agenda kerja yang seharusnya kami kerjakan, tetapi tiba-tiba di bulan Maret kami memasuki pandemi ya. COVID. Ya. Maka akhirnya semua agenda itu terhenti. Dana hibah yang sudah dialokasikan oleh 4 kabupaten juga akhirnya juga dialihkan untuk refocusing penanganan COVID-19. Nah itu yang kami alami. Lalu tahun 2021 ini kami mencoba kembali untuk memperjuangkan aspirasi. Memang betul bahwa ada urusan-urusan pelayanan dasar masyarakat, bidang pendidikan, kesehatan, maupun aspek sosial ekonomi yang tidak berjalan di dalam kerangka otonomi khusus Papua. Tetapi harus disadari juga bahwa memang mengurus Papua yang begitu besar ini tidak cukup efektif kalau hanya diurus dalam satu provinsi yang begitu besar. Maka itu kami melihat bahwa salah satu solusi untuk mempercepat proses pembangunan maupun pelayanan kemasyarakatan itu dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan. Dan salah satu solusinya adalah pemekaran provinsi. Ya, Papua ini terlalu besar, tidak cukup hanya diurus oleh dua orang gubernur, dua provinsi. Maka itu kita dorong aspirasi. Nah, tujuan pemekaran provinsi itu ya selain memperpendek rentang kendali pemerintahan, mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, juga untuk mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Nah, dengan itu kita harapkan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat, bisa lebih baik dari yang sekarang kita alami. Tapi pertanyaan saya Pak Bakir, apakah kehadiran negara yang dikerjakan selama ini oleh setiap bupati, khususnya di wilayah selatan yang ada di dalamnya perjuangan pemekaran provinsi Papua Selatan. Nah, pelayanan-pelayanan dasar yang tadi saya sebutkan itu, apakah sudah memberi human trust kepada masyarakat bahwa mereka percaya bahwa kehadiran provinsi besok itu akan semakin mendorong kepada pelayanan dasar itu, dan masyarakat merasakan bahwa kehadiran negara benar-benar hadir untuk warga masyarakat kita di Papua Selatan, Pak Bakir. Saya sungguh yakin masyarakat percaya. Jangankan pemekaran provinsi, pemekaran kabupaten tahun 2003 itu menuai kegembiraan yang kontra dari kalangan intelektual. Banyak mahasiswa, banyak kelompok-kelompok intelektual menolak pemekaran kabupaten. Tapi hari ini banyak dari mereka kemudian berlomba-lomba menjadi pegawai negeri, berlomba-lomba menjadi anggota DPR legislatif, setiap pemilu legislatif, sebagian besar menjadi pengusaha, kontraktor, konsultan dan sebagainya, menikmati bagian dari dua pemekaran itu. Ya. Jadi saya yakin kalaupun tidak ada pemekaran lagi, mereka tolak seperti itu, mereka tidak jadi apa-apa ini. Iya benar sekali. Pada akhirnya juga apa yang mereka tolak itu, pemekaran yang mereka tolak itu, mereka nikmati juga buah dari pemekaran itu. Ya. Nah, buah itulah yang sebenarnya itu tanda bahwa pemerintah dan negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Sangat betul. Saya ingin mengambil contoh kemarin kita peresmian sekretariat bersama di kantor bupati, sekretariat bersama Papua Selatan yang disumbangkan oleh Pak Bupati Merauke, dijadikan tempat aktivitas tim di sana. Itu pada saat sambutan Ketua DPRD Merauke, Ketua DPRD Mufendibul Muhammad, Saudara Atanasius Kopna. Beliau dalam sambutannya beliau menyampaikan satu kesaksian kecil, bahwa tahun 2002 ketika isu pemekaran Mufendibul itu digulirkan, dia salah satu aktivis mahasiswa yang mendorong penolakan provinsi kabupaten Mufendibul itu. Ya, tetapi hari ini dia menikmati pemekaran itu dengan menjadi ketua DPRD. Bayangkan andaikan kabupaten Mufendibul tidak dimekarkan, jadi apa dia hari ini? Benar sekali Pak Bakir. Iya. Jadi pro kontra dalam negara demokrasi kita sambut sebagai suatu hal yang wajar. Karena memang kebebasan berpendapat itu dijamin dalam konstitusi. Tetapi jangan lupa bahwa pada akhirnya juga yang kita perjuangkan kepentingan banyak orang. Bukan kepentingan segelintir orang. Kita lihat provinsi Papua Barat, ketika Ibu Presiden Megawati mengeluarkan amanat presiden pemekaran provinsi,
teman-teman kami di Jayapura, di Manokwari itu menolak pemekaran provinsi. Dia mau berjilid-jilid. Ya. Tetapi hari ini sebagian besar dari mereka jadi anggota MRT, DPR Papua Barat, menjadi pengusaha, menjadi pegawai. Bahkan sebagian yang tidak jadi pegawai ketika pengumuman kelulusan pakai kantor pemerintah. Ketika Pak Wakil masuk ke hal-hal yang buah dari pemekaran kabupaten, buah dari pemekaran provinsi Papua Barat itu, pelayanan terhadap masyarakat dan ada tokoh-tokoh yang juga menikmati buah dari pemekaran itu. Nah, khususnya untuk wilayah selatan besok, karena juga ada sekelompok masyarakat kita di wilayah selatan itu selalu mendengung-dengungkan sebenarnya kami ada di posisi mana di kantor gubernur, di bidang birokrasi, dan belum lagi ketika keadilan dalam anggaran untuk membangun di setiap wilayah kabupaten itu menjadi perdebatan yang sangat panjang. Apakah hal-hal seperti ini yang menjadi bagian yang memberi spirit kepada tokoh-tokoh wilayah selatan Papua dan termasuk juga yang saat ini adalah pimpinan daerah Pak Bakir? Saya menyadari bahwa ada suara-suara kontra terhadap isu-isu pemekaran ini lahir dari sikap apatis karena pengalaman atas kehadiran pemerintah yang mungkin tidak membawa manfaat bagi sebagian besar masyarakat, manfaat yang tidak langsung dirasakan. Tetapi ini yang saya harus tegaskan, bahwa pemerintah hadir untuk memajukan, untuk mensejahterakan masyarakat. Tidak ada satu pemerintahan pun di muka bumi yang tujuannya untuk membuat susah masyarakat. Tidak ada, benar. Jadi pemekaran ini yang banyak pihak tidak mungkin belum tersosialisasikan. Pemekaran ini akan kita lakukan dalam kerangka revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Kita harapkan pemerintah dan DPR RI di dalam kerangka revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu memasukkan juga pasal-pasal yang khusus memberikan perlindungan dan atas hak-hak hidup orang asli Papua di atas tanah Papua. Gitu. Ya. Tetapi di lain sisi harus diingat, saya setuju ada perlindungan, ada perlakuan khusus kepada orang asli Papua. Tetapi ini yang harus digarisbawahi. Perlindungan dan perlakuan khusus itu tidak boleh terlalu lama. Dalam jangka waktu tertentu, perlindungan ini harus dilonggarkan. Dunia tidak pernah hidup dalam perlindungan khusus dalam jangka waktu yang lama. Dan orang yang hidup dalam perlindungan khusus dalam jangka waktu yang lama, orang yang lupa bahwa hidup dalam dunia ini hidup yang penuh dengan kompetisi. Dan orang Papua tidak boleh lupa. Orang Papua bisa eksis hari ini dan di masa depan kalau orang Papua mampu berkompetisi dalam dunia yang kompetitif. Artinya sebenarnya dengan perkembangan sekarang, seharusnya tokoh-tokoh intelektual tidak boleh lagi berlindung di kekhususan itu, Pak Bupati. Seharusnya Pak sudah keluar dari itu dan kita berani masuk di dalam dunia yang kompetitif. Nah, pertanyaan saya Pak Bakir, apakah saudara-saudara kita di wilayah selatan itu menurut Pak Bupati sudah bisa keluar dari zona itu atau tidak? Ini yang memang menjadi problem. Kalau kita lihat hasil dunia pendidikan kita, sumber daya manusia kita dimilasikan dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia, sesungguhnya daya saing manusia Indonesia itu rendah dalam indeks global competitiveness dunia itu kita rendah. Indonesia secara keseluruhan dikategorikan rendah. Apalagi kita di Papua pendidikannya begitu vertikal. Meskipun kita memiliki kelompok intelektual, saya juga tidak begitu yakin bahwa kita sudah siap untuk bersaing. Mungkin segelintir orang bisa, tapi sebagian besar mungkin belum. Memang untuk jangka waktu ini kita masih membutuhkan proteksi. Tetapi bahwa kita tidak boleh pada situasi itu, kita harus keluar dari situasi itu, Pak. Suatu saat kita harus keluar, tetapi semuanya harus dipersiapkan lebih baik untuk menuju ke sana. Tidak boleh perlindungan dalam waktu yang lama. Ingat, anak-anak yang dibesarkan dengan pendekatan overprotection dari orang tuanya itu cenderung menjadi anak-anak yang minder, kurang percaya diri. Benar sekali, Pak. Dan tidak pernah bisa bersaing dengan orang, tidak pernah bisa menjadi dewasa. Dalam perlindungan masyarakat asli Papua, pendekatan ini juga berlaku.
Ya. Kalau orang Papua dalam jangka waktu lama diproteksi, mereka akan menjadi orang yang tidak percaya diri, kurang mampu bersaing, dan tidak memiliki kecakapan yang cukup untuk menjadi manusia-manusia dewasa dan mandiri. Yang menarik juga Pak Wakil Bupati, selama ini yang menjadi persoalan mendasar sebenarnya, apalagi dengan kita kaitkan dengan dana otsus. Nah, pasti ke depan akan bahwa kita maju juga pada situasi yang sama. Kira-kira, minta maaf, saya harus minta maaf kepada Pak Wakil dulu. Bukan dari sisi jabatan sebagai Wakil Bupati, juga bukan sebagai Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan, tapi saya lebih memilih sebagai anak asli Papua. Kira-kira bagaimana grand design pemekaran besok itu sungguh-sungguh bisa menjawab hak-hak dasar masyarakat asli Papua? Saya lebih melihat dari sisi seorang intelektual, Pak Wakil. Siap. Jadi ini yang terkait hak-hak dasar. Saya lebih suka berbicara tentang hak hidup Iya. Papua. Saya melihat ada semacam distorsi selama 20 tahun penerapan otonomi khusus di Papua, terutama dengan hadirnya MRP. MRP ini kan lembaga kultural yang bertugas untuk memperjuangkan perlindungan hak hidup orang asli Papua. Tetapi selama beberapa tahun terakhir, MRP selalu berputar dalam isu-isu yang sifatnya politis, tidak menyentuh hak-hak dasar orang Papua di atas tanah Papua. Benar sekali. Sebagai contoh, ya, beberapa tahun yang lalu, MRP bahkan sampai hari ini masih memperjuangkan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota harus orang asli Papua. orang asli Papua. Saya mau bilang, di Papua ada 29 kabupaten dan kota. Kalau orang asli Papua yang jadi bupati, wakil bupati, wali kota, itu hanya 58 orang setiap 5 tahun. 5 tahun, ya. Kalau itu diperjuangkan. Ya. Tetapi ada hari-hari ini ada banyak hal yang sungguh mengancam anak-anak asli Papua. Sebagai contoh, setiap tahun anak-anak Papua yang lulus dari sekolah keperawatan, kebidanan, itu ribuan. Banyak dari antara mereka tidak bisa bekerja, mempraktekkan skill dan keilmuannya yang mereka dapatkan di perguruan tinggi itu di rumah sakit puskesmas karena mereka terkendala STR. Ya. Sejauh mana MRP memperjuangkan hak-hak mereka? Hak mereka, ya. Ribuan orang, ribuan anak setiap tahun yang tidak bisa mempraktekkan ilmu dan keterampilan yang mereka dapat di perguruan tinggi karena terhalang dengan masalah-masalah ini. Masalah seperti itu. Sulit juga menjadi pegawai negeri sipil karena juga terhalang hal yang sama. Nah, berapa banyak guru-guru anak asli Papua yang nanti pada akhirnya tidak bisa mengajar di depan kelas karena harus mengikuti pendidikan profesi. Dan MRP tidak cukup memperjuangkan itu. MRP lebih berkutat pada isu-isu politis. Seharusnya isu-isu ini kita tidak boleh lagi dalam mendorong masyarakat kita sampai pada fase yang bisa menikmati kesejahteraan. Itu isu-isu sebenarnya ini tidak boleh dihambat dengan isu itu. Apa betul seperti itu, Pak Wakil? Jadi seharusnya MRP memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil ini, hak-hak banyak orang ini, hajat hidup orang banyak, para guru kita, adik-adik kita yang jadi guru, adik-adik kita yang jadi perawat, adik-adik kita yang jadi bidan dan macam-macam. Ketika mereka tidak memiliki SDM, meskipun mereka punya segudang ilmu dan pengetahuan dan skill, keterampilan yang mereka miliki, mereka tidak bisa mempraktikkan. Lapangan-lapangan pekerjaan ini akhirnya diisi oleh orang-orang yang memiliki SDM, yang notabene bukan orang Papua. Orang Papua, benar. Dan mereka menjadi penonton di atas tanah sendiri. MRP lalai melihat ruang-ruang hidup ini yang akhirnya menyempit bagi orang asli Papua di atas tanah Papua ini sendiri. Hak hidup yang akhirnya dirampas oleh yang lain. Apakah pengalaman seperti ini juga bagian dari perjuangan untuk menghadirkan Provinsi Papua Selatan? Saya berharap dengan terbentuknya Provinsi Papua Selatan, MRP Papua Selatan dengan jeli mencermati ruang hidup orang Papua seperti ini. Ataukah ini bagian dari PR Ketua Pemekaran Provinsi Papua Selatan sekaligus memperjuangkan untuk menghadirkan Provinsi Papua Selatan dan juga men-grid soal kehadiran provinsi besok itu dengan hal-hal yang sedikit berbeda dengan Papua dan Papua Barat. Itu kita berharap begitu.
berharap seperti itu, Pak. Kita berharap seperti itu. Treatment kita akan berbeda. Dalam Treatmentnya hal akan berbeda. penanganan, perjuangan, perlindungan, dan memperjuangkan hak-hak informasi Papua di atas tanah Papua Selatan. Saya berharap akan berbeda dan kita yakin pasti berbeda. Pasti berbeda. Pasti. Alasannya apa, Pak Wakil? Kita dari sisi SDM kita jauh lebih siap dan para pemimpin kita cerdas untuk memperjuangkan itu. Apa karena saat ini yang untuk Provinsi Papua ya. Artinya kita berbangga. Ya. Yang memimpin kuncian saat ini adalah anak selatan, Kapolda anak selatan, Kejati anak selatan. Saya yakin apa yang saya pikirkan juga dipikirkan oleh para intelektual Papua Selatan. Dan kita memiliki visi yang bersama. Hanya kita belum diberikan ruang dan kewenangan untuk bagaimana memperjuangkan hak hidup orang Papua di dalam ruang pemerintahan dengan cara kita sendiri. Kita hadirkan dulu provinsinya, barulah kita masukkan bagaimana kita melayani dan mengangkat hak hidup orang Papua di wilayah kita. Nah, saya ingin tanya untuk memuluskan perjuangan ini besok, apakah tim benar-benar sudah mengkaji dari semua aspek soal pemekaran Provinsi Papua Selatan? Artinya ada beberapa selain persyaratan 5 kabupaten. Ya. Tetapi ada persyaratan-persyaratan adalah batas-batas wilayah antar kabupaten dan kabupaten dan batas wilayah juga dengan Provinsi Papua besok. Nah, apakah hal-hal seperti ini sudah dipersiapkan? Jangan sampai semangat-semangat berjuang, tetapi kita di sini juga tidak mempersiapkan data yang akurat, Pak. Ya, pada dasarnya kalau dari sisi batas wilayah Provinsi Papua dengan Provinsi Papua Selatan, calon Provinsi Papua Selatan nanti tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, kita hanya mungkin bermasalah antara Kabupaten Merauke dengan MAPI, Kabupaten Merauke dengan Provinsi Ya. Sementara Asmat Dengan MAPI, kami dengan MAPI, Provinsi clear. Sudah selesai sejak tahun 2019 akhir. Kebetulan saya ketua tim yang ditunjuk oleh Bupati dengan SK Bupati untuk penyelesaian batas wilayah dengan kabupaten tetangga. Kami menyelesaikan hanya dalam waktu 3 tahun menyelesaikan 5 batas wilayah dengan kabupaten 5 tetangga kita, Asmat dengan MAPI, Asmat dengan Bufendikul, Asmat dengan Yahukimo, Asmat dengan Duga, dan Asmat dengan Mimika. Selesai 2019 tanpa ada konflik, tanpa ada perbedaan sikap apapun. Oke. Tepat selesai. Tetapi sampai hari ini memang tetangga kita itu masih ada permasalahan, tapi itu internal. Tidak berpengaruh pada batas wilayah Provinsi Papua dan Papua Selatan. Jadi itu clear. Yang pertama. Yang kedua, pada hari ini bicara Provinsi Papua Selatan, betul bahwa persyaratan administratif harus disiapkan. Tapi tahap di mana kita ada hari ini, di titik ini, kita tidak lagi bicara administratif, mengedepankan persoalan administratif. Karena ini kita berada dalam tahap yang kita sebut tahap finalisasi. Maka pendekatannya lebih pada pendekatan politis. Ya. Aspek administratif itu dia akan menyusul kemudian. Ya. Keputusannya sifatnya politis, sangat politis. Baik, ini menarik karena berbicara soal pendekatan politis. Pak Wakil, karena Pak Wakil bagian dari saat ini untuk secara nasional yang berkuasa saat ini adalah PDI Perjuangan. Dan Pak Wakil juga kader PDI Perjuangan. Apakah jalur seperti ini akan memudahkan atau tidak besok itu, Pak? Saya kira pernyataan Presiden Jokowi jelas. Sejauh pemekaran itu merupakan aspirasi dari rakyat, Presiden dukung. Itu pertama. Beliau adalah presiden kita, juga kader dari Partai PDI Perjuangan. Kedua, pemekaran Provinsi Papua secara geopolitik itu Papua Selatan sangat strategis. Dia berbatasan laut dengan Australia, berbatasan darat dengan Papua Nugini. Itu artinya ada kepentingan strategis nasional yang harus diamankan pemerintah di Papua Selatan. Kepentingan strategis nasional itu adalah mengamankan kepentingan kedaulatan negara dan kepentingan negara lainnya di sini. Dan kepentingan ini yang harus dikedepankan. Dan untuk PDI Perjuangan mempertahankan kedaulatan negara adalah harga mati, mutlak. Harga mati, Pak. Harga mati. Dan kan ada di titik itu. Artinya
lebih mudah dong Pak Wakil untuk perjuangan secara politis untuk menghadirkan pemekaran Provinsi Papua Selatan besok. Pasti. Pasti. Ingat bahwa Provinsi Karena- Papua Selatan, Papua Barat hadir Iya. di bawah kepemimpinan Presiden Megawati. Tapi itu zamannya Pak Ibu Megawati, tapi ini zamannya Jokowi Pak Wakil. Ibu Megawati Ketua Umum PDI Perjuangan dan Jokowi kader Kadernya PDI Perjuangan. Tapi juga kan tidak boleh Dalam hal komitmen kebangsaan tidak ada satupun yang bisa meragukan komitmen PDI Perjuangan terhadap keutuhan integrasi Indonesia. Pak Wakil, kurang lebih kita berdialog ini sekian menit. Siap. Harapan Pak Wakil untuk masyarakat kita semua, warga Nusantara di Kabupaten Merauke dan terutama warga asli Papua. Harapan Pak Wakil seperti apa terhadap masyarakat kita ini untuk mendukung proses pemekaran wilayah selatan Papua, Pak Wakil? Saya berharap segala jenis sikap kontra itu segera diakhiri. Saya berharap dukungan dan restu dari segenap masyarakat pemangku kepentingan baik dari unsur agama, adat, perempuan, pemuda, semua dari kita di 4 kabupaten wilayah selatan Papua memberikan dukungan dan restu agar perjuangan menghadirkan Provinsi Papua Selatan itu bisa terwujud tahun ini. Ya. Dengan menghadirkan provinsi ini kita berharap kita bisa melakukan percepatan pembangunan dan kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Selatan. Karena memang terlalu lama ya Pak. Sangat lama. Lama. Sudah sangat rindu. Siap. Ya. Mungkin ada hal-hal lain lagi yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita di wilayah Papua Selatan, khususnya yang kontra dengan pemekaran Pak. Ya, kita hargai perbedaan sikap itu, kita hargai kebebasan berpendapat, tetapi mari kita lihat kepentingan yang lebih besar dalam rangka memajukan masyarakat kita, dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kita, khususnya kita orang asli Papua. Kita orang asli Papua di Papua Selatan sedikit. Ya. Betul. Jangan hanya karena perbedaan kepentingan kita gontok-gontokan lalu mengorbankan kepentingan yang lebih besar. Ya. Kita sama-sama berjuang untuk kesejahteraan masyarakat, mungkin dengan cara kita masing-masing. Dan tidak ada klaim besok ini kepentingan elit-elit saja untuk mereka betah di kursi panas gitu Pak Wakil. Saya yakin ini bukan kepentingan elit, ini kerinduan seluruh masyarakat di Papua Selatan. Sudah dirindukan sejak lama. Bertahun-tahun kami orang Papua Selatan di dalam kerangka Provinsi Papua ini kami adalah mewakili. Dan sudah saatnya kami lepas dan kami menunjukkan bahwa kami bukan mewakili, kami sudah membangun negeri kami sendiri. Artinya meskipun selama sekian tahun itu disebut sebagai anak tiri, tetapi besok ini benar-benar di wilayah selatan Papua SDM-nya benar-benar sudah bisa berdiri di atas kaki sendiri Pak Wakil. Saya yakin anak-anak Papua Selatan cerdas dan dengan pendekatan yang benar, dengan dukungan dari pemerintah provinsi yang nanti baru kita bentuk, kita bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM kita. Dan 25 tahun ke depan kita akan memiliki hasilnya. Dan saya sungguh yakin anak-anak Papua Selatan akan jauh lebih unggul dibanding generasi lain di Papua. Di Papua. Ya. Karena sesuai yang Pak Wakil sebut tadi Pak, pasti ada hal-hal yang sangat spesifik yang akan didorong ke depan. Siap. Baik, Siap. terima kasih banyak Terima Pak kasih, Wakil, Pak Fidel. waktunya Siap. dengan segala kesibukan yang tinggi tapi bisa berdialog bagaimana menghantar masa depan masyarakat kita di wilayah selatan, mereka lebih sejahtera dengan kehadiran Provinsi Papua Selatan. Pak Wakil, terima kasih sekali lagi. Siap. Terima kasih banyak sekali Terima kasih. waktunya. Siap. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.